Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Lapas Kelas 2A Banjarmasin berdiri sejak 24 Desember tahun 1947. Lapas yang berlokasi di Jalan Maijen Sutoyo S nomor 1 ini memiliki luas tanah sebesar 41.334 meter persegi dengan kapasitas hunian 366 orang, dan terhitung pada tanggal 1 April 2021, Lapas Kelas 2A Banjarmasin dihuni oleh 2.508 warga binaan pemasyarakatan. SDM Lapas Banjarmasin saat ini berjumlah 172 orang yang terdiri dari 147 petugas laki-laki dan 25 petugas wanita. Selain menjadi lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas 2A Banjarmasin juga menjalankan fungsi sebagai rumah tahanan negara untuk wilayah kerja Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Norman Siregar, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin, berserta seluruh jajaran, berkomitmen penuh membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan selalu membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan proyek perubahan reformasi birokrasi. Lapas Banjarmasin pasti. Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan, disingkat dengan SOTOPS, Lapas di lingkungan Lapas Kelas 2A Banjarmasin memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui fungsi pencegahan, fungsi penindakan, fungsi supervisi, serta fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan gangguan keamanan dan ketertiban. Set-off Patnal Lapas juga menjadi pendorong dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Lapas Kelas 2A Banjarmasin. Dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban, Lapas Banjarmasin menyediakan pos pengawasan dan pemeriksaan atau yang disebut pos wasrik. Petugas di pos ini melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan setiap orang dan barang masuk dan keluar dari Lapas Banjarmasin. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Lapas Banjarmasin menjalankan tugas memberikan pelayanan hak-hak dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, di antaranya memberikan pembekalan kepada narapidana berupa keterampilan kerja dan pelatihan terpadu untuk meningkatkan kemampuan sebagai bekal kembali ke masyarakat nantinya. Lapas Banjarmasin juga menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepribadian seperti pelatihan tahfiz dan hafiz Quran, hadrah maulid hafsi, serta kegiatan pesantren yang dikelola oleh Lapas Banjarmasin. Kegiatan ibadah untuk warga binaan beragama Nasrani, juga terdapat pembinaan musik bagi warga binaan. Lapas Kelas 2A Banjarmasin berkomitmen membangun zona integritas menuju WPK tegas dalam bertindak, santun dalam berbahasa, sopan dalam penyampaian. lasteda WPK pasti kita semua. Lasteda pasti WPK. Lapas Banjarmasin berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi meliputi bidang manajemen perubahan, diawali dengan pembentukan tim kerja yang mampu berkomitmen dan mendukung dan mensukseskan WBK dan WBBM. Dalam rangka mendukung kinerja petugas yang sesuai prosedur, Lapas Banjarmasin melakukan penataan tata laksana berupa pemasangan standar operasional prosedur, mekanisme dan ketentuan di setiap layanan. Kinerja petugas
petugas Lapas Banjarmasin menjadi semakin terukur, mudah diakses, efektif, dan efisien karena menggunakan aplikasi e-office berbasis IT, seperti penggunaan sistem database pemasyarakatan, aplikasi Sisumaker, dan pengisian jurnal harian menggunakan sistem informasi kepegawaian. Masyarakat pun dapat mengetahui program kegiatan yang diselenggarakan di Lapas Banjarmasin melalui banner-banner dan media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan website resmi Lapas Banjarmasin. Peningkatan manajemen sumber daya manusia diselenggarakan melalui analisa kebutuhan pegawai, pola mutasi internal dan eksternal bagi pejabat struktural dan staf, pengembangan pegawai berbasis kompetensi berupa keikutsertaan pegawai dalam program Diklat dan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas pegawai. Kinerja individu ditetapkan sebagai sasaran kinerja pegawai menggunakan aplikasi sistem informasi kepegawaian, menegakkan aturan disiplin dan kode etik terhadap petugas yang melakukan pelanggaran disiplin. Penguatan akuntabilitas meliputi keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja, laporan kinerja. Penguatan pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya maklumat pelayanan, budaya pelayanan prima, indeks kepuasan masyarakat. Inovasi di Lapas Kelas 2A Banjarmasin diantaranya Sistem Informasi Layanan Kunjungan atau SILAKU adalah inovasi layanan yang dilatar belakangi untuk mempermudah, mempercepat, serta mengefisiensikan pengguna layanan dalam mendapatkan layanan kunjungan dan titipan barang. Sistem layanan titipan secara drive-thru Lapas Kelas 2A Banjarmasin adalah inovasi layanan yang dilatar belakangi untuk mempermudah, mempercepat, serta mengurangi kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Sistem layanan pemasyarakatan satu pintu atau dikenal dengan SISAPI adalah inovasi yang dilatar belakangi untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan dan memberikan manfaat untuk menghindari gratifikasi karena terletak pada area publik atau umum. Layanan video call warga binaan adalah layanan yang dilatar belakangi untuk menghindari kerumunan akibat COVID-19 dan menjawab kerinduan WBP kepada keluarganya karena layanan kunjungan untuk sementara waktu ditiadakan. Bahaya Garing adalah inovasi layanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin, di mana petugas kesehatan melakukan belusukan ke kamar-kamar hunian untuk menemukan pasien. Inovasi ini dilatar belakangi oleh suatu rasa malas yang muncul dari diri manusia untuk memeriksakan keadaan tubuh ke pusat layanan kesehatan. Rasa malas ini menjadi salah satu alasan terlambatnya penanganan dini terhadap penyakit yang sedang menyerang tubuh. Oleh karena itu, inovasi ini dilakukan oleh Lapas Banjarmasin dengan harapan dapat memberikan perawatan yang cepat, tepat kepada warga binaan. Sistem layanan keamanan di Lapas Banjarmasin juga sudah berbasis IT, seperti terdapatnya mesin X-ray, metal detektor, akses door elektronik, dan CCTV. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang ke area lapas. Sesuai dengan standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah, Lapas Banjarmasin juga membangun fasilitas publik mulai dari pintu terdepan sampai dengan area kunjungan, yaitu jalur khusus bagi penyandang disabilitas, ruang ramah anak, ruang ibu menyusui, musola, dan toilet. Semua aktivitas yang dilakukan narapidana tidak perlu lagi menggunakan uang tunai karena uang mereka disimpan pada virtual account. Hal ini bertujuan untuk mencegah pungutan liar. Dalam rangka pembangunan zona integritas,
Lapas Banjarmasin juga menyediakan sebuah area yang kami sebut sebagai pojok WBK. Diharapkan seluruh pegawai dan masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap mengenai tata nilai kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan komponen pendukung wilayah bebas dari korupsi. Kepala lapas beserta jajaran setiap harinya rutin melakukan kegiatan belanja kasus keluh kesah warga binaan. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan solusi terhadap kendala yang mereka alami selama menjalani masa pidana. Pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas Banjarmasin memiliki sertifikat izin operasional klinik Pratama yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Dapur Lapas Banjarmasin telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi jasa boga dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Warga binaan Lapas kelas 2A Banjarmasin mendukung Lapas Banjarmasin menuju WBK, WBBM. Lapas Banjarmasin pasti WBK. Saya rasa Lapas Banjarmasin pelayanannya memuaskan, Bapak dan Ibu pelayanannya baik dan ramah, pelayanannya juga gratis. Saya selaku petugas Lapas Banjarmasin mendukung Lapas Banjarmasin menuju predikat WBK dan WBBM. Pemasarakatan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wilayadi Hasnatan, Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas lembaga pemasyarakatan kelas 2 Banjarmasin untuk menuju wilayah bebas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin mendukung Lapas kelas 2A Banjarmasin meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Basanaman SI Sikap, Kapolsek Banjarmasin Barat, Polresta Banjarmasin, mendukung Lapas kelas 2A Banjarmasin untuk menuju wilayah bebas korupsi. WBK, maju terus. Lapas kelas 2A Banjarmasin selalu memberikan pelayanan prima yang terbaik kepada warga binaan, masyarakat, serta stakeholder terkait. Semua layanan gratis, tidak ada pungutan apapun. Lapas Banjarmasin siap wujudkan WBK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.